Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitria Wijayanti MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah dasar reaksi kimia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini telah diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas dan dapat menjalankan perkuliahan pada hari ini. Meskipun dalam suasana yang berbeda, tetapi harus tetap semangat ya. Salawat sering salam, marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang ini. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kelarutan, di mana anggotanya terdiri dari yaitu Saudari Tantri Oktari, yang kedua saya sendiri La Mardani Putra, dan yang ketiga Saudari Anah Mafiro. Baiklah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kali ini, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu berjudul kelarutan dan kelarutan molar. Materi pertama, kelarutan dan kelarutan molar. Nilai KSP menyatakan kelarutan senyawa ionik semakin kecil nilainya, semakin sedikit kelarutan senyawa tersebut dalam air. Namun, dalam menggunakan KSP, untuk membandingkan kelarutan, kita harus memilih senyawa yang memiliki rumus yang sama, misalnya AgCl dan ZNS, atau CaF2 dan FeOH 2 kali. Kelarutan molar adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh atau mol per liter. Sedangkan kelarutan yang yaitu jumlah garam zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh atau gram per liter. Larutan. Adapun macam-macam larutan yaitu terdiri dari 3 macam, yaitu larutan jenuh, suatu zat terlarut yang dilarutkan ke dalam larutan tersebut masih dapat larut. Larutan tak jenuh, larutan yang mengandung zat terlarut maksimum sehingga jumlah terlarut yang ditambahkan ke dalam larutan tersebut tidak akan terlarut lagi secara normal. Larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat terlarut yang lebih besar dari kemungkinan normal pada suhu dan tekanan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, suhu. Pemanasan pelarut dapat mempercepat larutnya zat terlarut. Selain itu, pelarut dengan suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah. Ketika pemanasan dilakukan, partikel pada suhu tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Akibatnya, kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut menjadi lebih efektif. Hal ini menyebabkan zat terlarut menjadi lebih mudah larut pada suhu tinggi. Kebanyakan benda padat sulit larut bila suhu pelarutnya rendah. Sebaliknya, benda padat lebih mudah larut bila suhu pelarutnya tinggi. Sifat ini membantu kita ketika membuat minimum. Bila ingin membuat minimum dingin, kita harus melarutkan gula pasir terlebih dahulu ke dalam air panas, baru kemudian ditambahkan air dingin. Yang kedua, ukuran zat terlarut dengan ukuran kecil atau serbuk lebih mudah melarut dibandingkan dengan zat terlarut yang berukuran besar. Selain itu, pada zat terlarut berbentuk serbuk, permukaan sentuh antara zat terlarut dengan pelarut semakin banyak. Akibatnya, zat terlarut berbentuk serbuk lebih cepat larut daripada zat terlarut berukuran besar. Ketiga, volume. Pelarut yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut.
Keempat, pengadukan. Menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat. Oleh karena satuan kelarutan sama dengan molaritas, maka kelarutan juga bisa didefinisikan sebagai konsentrasi zat yang masih bisa larut dalam suatu pelarut. Berdasarkan sifat kelarutannya, kondisi garam dibedakan menjadi 3 kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah kondisi tidak jenuh. Artinya, kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam belum melampaui kelarutannya sehingga masih bisa larut. Ketiga, kondisi tepat jenuh. Artinya, kondisi saat konsentrasi nyata suatu garam sama dengan kelarutannya sehingga zat tepat mengendap. Ketiga, kondisi lewat jenuh. Artinya, kondisi saat konsentrasi nyata garam melampaui kelarutannya sehingga zat yang mengendap lebih banyak daripada yang larut. Hubungan kelarutan dan kelarutan molar. Kelarutan molar, banyaknya molar zat terlarut maksimum yang dapat larut dalam 1 liter zat pelarut. Misalnya, sebagai ionisasi sejumlah garam, NaCl dimasukkan ke dalam air bervolume 1 liter. Sebagian molekul garam menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan sebagian yang lain masih membentuk NaCl. Ketika jumlah garam ditingkatkan, ternyata jumlah molekul yang terionisasi masih sama, yaitu sebagian menjadi Na+ dan Cl-. Sebagian yang lain menjadi NaCl. Jadi jumlah garam yang terionisasi ini merupakan nilai mol zat terlarut maksimum. Misalnya saja kita jadikan kelarutan molar NaCl yaitu 6,41 mol per liter, artinya dalam 1 liter pelarut terdapat 6,41 molekul NaCl yang dapat terionisasi di dalam air. Berdasarkan ionisasi NaCl di dalam larutan akan terdapat 6,41 ion Na+ dan 6,41 ion Cl-. Jika molekul NaCl yang terionisasi ini ditimbang, masanya 375 gram, maka kelarutan yang diperoleh adalah 6,41 gram per liter. Jadi, kelarutan molar itu sama dengan 6,41 mol per liter. Kelarutannya adalah 6,41 gram per liter. Maka diperoleh hubungannya yaitu kelarutan sama dengan molekul relatif dikali kelarutan molar sama dengan gram per mol dikali mol per liter, maka dihasilkan sama dengan gram per liter. Untuk rumus kelarutan molar yaitu sama dengan kelarutan dibagi molekul relatif. Jadi sama dengan gram per liter dikali mol per gram yang berasal dari gram per liter dibagi gram per mol. Itu sama dengan mol per liter. Kita beralih ke contoh soal. Di sini ada permasalahan. Contoh soal 1 yaitu materi kelarutan dan kelarutan molar. Permasalahannya yaitu kelarutan kalsium sulfat yang diketahui dari percobaan adalah 0,607 gram per liter. Hitung nilai KSP kalsium sulfat. Penjelasan dan penyelesaian. Untuk mengubah kelarutan menjadi KSP, kita perlu mengubah gram per liter menjadi mol per liter. Mula-mula kita hitung CaSO4 yang dilarutkan dalam 1 liter larutan.
yaitu didapatkan dari kelarutan dikali mol per gram yang berasal dari kelarutan dibagi mR, dimana dihasilkan yaitu 0,67 gram CaSO4 dibagi 1 liter larutan dikali 1 mol CaSO4 dibagi 136,2 gram CaSO4 sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat min 1 mol per liter. Kesetimbangan kelarutannya yaitu CaSO4 menghasilkan atau hasil reaksinya yaitu atau hasil urayanya Ca2+ ditambah SO4 2-, menunjukkan bahwa untuk setiap mol CaSO4 yang larut dihasilkan 1 mol Ca2+ dan 1 mol SO4 2-. Jadi pada kesetimbangan konsentrasi Ca2+ sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 3 molaritas dan konsentrasi SO4 pangkat 2- sama dengan 4,9 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Sekarang kita dapat menghitung KSP. KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi SO4 2-. Dihasilkan yaitu sama dengan 4,9 dikali 10 pangkat min 3 dikali 4,9 kali 10 pangkat min 3. Hasil substitusi dari yang penguraian kelarutan tersebut yang 4,9 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Kemudian hasil perkalian tersebut didapatkan yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 5. Contoh soal kedua, materi kelarutan dan kelarutan molar. Ada kalanya kita diberi nilai KSP senyawa dan diminta menghitung kelarutan molar senyawa. Contohnya KSP perak bromida atau AgBr ialah 7,7 dikali 10 pangkat min 13. Kita dapat menghitung kelarutan molarnya dengan prosedur yang sama seperti digariskan untuk konstanta ionisasi asam. Mula-mula kita identifikasi spesi yang ada pada kesetimbangan. Di sini kita memiliki ion Ag+ dan ion Br-. Misalkan S adalah kelarutan molar dalam mol per liter AgBr. Karena 1 unit AgBr menghasilkan 1 ion Ag+ dan 1 ion Br-, pada kesetimbangan baik konsentrasi Ag+ maupun konsentrasi Br- sama dengan S. Kita ringkas perubahan konsentrasinya adalah sebagai berikut. Di mana kita memakai awal perubahan dan kesetimbangan. Di mana di situ ada persamaan atau kesetaraan reaksi yaitu AgBr akan menghasilkan reaksi yaitu Ag+ ditambah Br-. Awal itu M itu molaritas yaitu 0,00 Br- 0,00. Perubahan atau molaritasnya yaitu plus S itu karena kita ubah menjadi S, AgBr-nya itu S jadi 1 unit tadi, maka Ag+ dan Br- itu S. Kesetimbangan atau molaritas yaitu dihasilkan yaitu SS. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Br-. Nah, KSP itu kan sudah diketahui yaitu 7,7 kali 10 pangkat min 3. Kita substitusikan saja ke dalam KSP, maka hasilnya itu sama dengan Ag+. Maka dihasilkan yaitu 7,7 kali 10 pangkat min 3 sama dengan S kuadrat. Nah, kita pindah ruas, S kuadrat sama dengan 7,7 kali 10 pangkat min 3, kemudian kuadratnya kita keluarkan, jadi S sama dengan akar 7,7 kali 10 pangkat min 13, sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat min 7 molaritas. Jadi pada kesetimbangan dihasilkan yaitu konsentrasi Ag+ sama dengan, jadi pada kesetimbangannya dihasilkan yaitu konsentrasi Ag+ sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat min 7 molaritas dan konsentrasi Br- sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat min 7 molaritas. Dengan demikian,
Kelarutan molar AgBr juga sebesar 8,8 dikali 10 pangkat min 7 molaritas. Dengan mengetahui kelarutan molar, kita dapat menghitung kelarutan dalam gram per liter, seperti ditunjukkan pada contoh 17.8, yaitu dihasilkan bahwa dengan menggunakan data pada tabel 17.2, hitung kelarutan tembaga 2 hidroksida CuOH 2 kali dalam gram per liter. Penjelasan dan penyelesaiannya. Untuk mengubah KSP menjadi kelarutan, kita mula-mula menghitung jumlah mol senyawa yang dilarutkan, artinya kelarutan molar, dan kemudian menghitung massa dalam gram menggunakan massa molar senyawa itu. Tahap 1. Ketika CuOH 2 kali terurai, spesi dalam larutan ialah ion Cu2+ dan ion OH-. Tahap kedua, misalkan S adalah kelarutan molar CuOH 2 kali. Karena 1 unit CuOH 2 kali menghasilkan 1 ion Cu2+ dan 2 ion OH-. Pada kesetimbangan Cu2+ adalah S dan OH, konsentrasi OH- adalah 2S. Kita ringkas perubahan konsentrasi ini sebagai berikut. Dimana awal molaritasnya di mana disitu kan ada penyetaraan reaksi, yaitu CuOH 2 kali akan menghasilkan Cu2+ dan 2 OH-. Awalnya itu 0,00 dan 0,00 untuk 2 OH- dan Cu2+. Perubahan molaritasnya yaitu plus S dan plus 2S yang kita ubah sebelumnya, kemudian menghasilkan kesetimbangan atau molaritas yaitu S dan 2S. Tahap 3, KSP sama dengan konsentrasi Cu2+ dikali OH- pangkat 2, itu berasal dari koefisien yang pangkat 2. Kemudian KSP-nya itu tadi kan 2,2 dikali 10 pangkat min 20, maka dihasilkan sama dengan S dikali 2S kuadrat. Maka hasilnya itu 2,2 dikali 10 pangkat min 20 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, 4S pangkat 3 sama dengan 2,2. 4S pangkat 3 sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 20. Maka hasilnya S pangkat 3 sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat min 20 per 4. Jadi sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat min 21. Sehingga kita dapatkan, kita akar 3-kan yang 5,5 kali 10 pangkat min 21, S sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 7 molaritas. Dengan mengetahui bahwa massa molar CuOH 2 kali adalah 97,57 gram, dan dengan mengetahui kelarutan molarnya, kita dapat menghitung kelarutan dalam gram per liter sebagai berikut. Kelarutan CuOH 2 kali sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 7 mol CuOH 2 kali per 1 liter larutan dikali 97,7 gram CuOH 2 kali dibagi 1 mol CuOH 2 kali. Di sini kita ubah ya, yaitu mol per liter menjadi gram per liter. Maka rumusnya itu kelarutan dikali kelarutan molar dikali mR. Maka dihasilkan yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5 gram per liter. Materi kedua, hasil kali kelarutan. Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah larut tertentu. Dalam keadaan jenuh, terdapat kesetimbangan antara zat padat dan ion-ionnya. Jadi, apa itu hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi atau molaritas dari ion-ion dipangkatkan koefisien dari suatu larutan jenuh. Apa nilai tetapan kesetimbangan? Tetapan hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi dari ion-ion yang muncul dalam persamaan kimia untuk kesetimbangan kelarutan, dengan masing-masing konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien reaksi dalam persamaan kimia. Hasil kali kelarutan atau KSP merupakan suatu peristiwa terlarutnya suatu zat dalam air hingga tercapai keadaan tepat jenuh, seperti larutan jenuh perak klorida yang bersentuhan dengan perak klorida padat.
Kesetimbangan kelarutannya dapat dinyatakan sebagai AgCl membentuk kesetimbangan Ag+ ditambah Cl-. Karena garam seperti AgCl dianggap sebagai elektrolit kuat, semua AgCl yang larut dalam air dianggap terurai sempurna menjadi ion Ag+ dan Cl-. Konsentrasi padatan adalah konstanta, jadi kita dapat menuliskan konstanta kesetimbangan untuk pelarutan AgCl sebagai Ksp sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-, di mana Ksp disebut konstanta hasil kali kelarutan, atau ringkasnya hasil kali kelarutan. Secara umum, hasil kali kelarutan suatu senyawa ialah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Di dalam persamaan kesetimbangan, karena setiap unit AgCl hanya mengandung satu ion Ag+ dan satu ion Cl-, persamaan hasil kali kelarutannya mudah dituliskan. Seperti kasus berikut. MgF2 membentuk kesetimbangan Mg2+ ditambah 2F-. Jadi Ksp-nya konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2 Ag2CO3. Ag2CO3 membentuk kesetimbangan 2Ag+ ditambah CO3 2-. Jadi Ksp-nya yaitu konsentrasi Ag+ dipangkat 2 dikali konsentrasi CO3 pangkat 2- CaPO42. CaPO42 membentuk kesetimbangan 3Ca pangkat 2+ ditambah 2PO4 pangkat 3-. Ksp-nya yaitu konsentrasi Ca2+ pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkat 2. Untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu kondisi berikut dapat terjadi. 1. Larutan tak jenuh. 2. Larutan jenuh. 3. Larutan lewat jenuh. Kita menggunakan Ki disebut hasil kali ion. Untuk menyatakan hasil kali konsentrasi molar ion dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Jadi, untuk larutan berair yang mengandung ion Ag+ dan ion Cl- pada suhu 25 derajat Celcius, Ki sama dengan konsentrasi Ag+ 0 dikali konsentrasi Cl- 0. Subskrip 0 mengingatkan kita bahwa ini adalah konsentrasi awal dan tidak selalu berarti konsentrasi pada kesetimbangan. Hubungan yang mungkin antara Ki dan Ksp ialah Ki lebih kecil dari Ksp. Konsentrasi Ag+ 0, konsentrasi Cl- 0 lebih kecil, Ksp-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat -10, artinya larutan jenuh. Ki sama dengan Ksp. Konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl- sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat -10, artinya larutan jenuh. Ki lebih besar dari Ksp. Konsentrasi Ag+ 0 kali konsentrasi Cl- 0 lebih besar 1,6 dikali 10 pangkat -10, artinya larutan lewat jenuh. AgCl akan mengendap sampai hasil kali konsentrasi ion sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat -10. Berikut tabel ketetapan Ksp, hasil kali kelarutan beberapa senyawa ionik yang sedikit larut pada suhu yaitu 25 derajat Celcius. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui Ksp yang belum diketahui, juga untuk mempermudah kalau ada soal yang menanyakan Ksp pada suhu 25 derajat Celcius. Tabelnya yaitu seperti ini. Contoh soal hasil kali kelarutan. Ketetapan hasil kali kelarutan kalsium fluorida adalah 3,9 dikali 10 pangkat -11. Tentukan konsentrasi ion kalsium dan fluorida pada larutan jenuh CaF2 pada 25 derajat Celcius, serta tentukan kelarutan garam tersebut dalam gram per liter. Jawab. Ksp CaF2 yaitu sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat -11. Reaksi kesetimbangan pada kelarutan jenuh adalah CaF2 membentuk kesetimbangan Ca2+ ditambah 2F-. Dengan tetapan kesetimbangan, Ksp sama dengan konsentrasi Ca
2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Jika konsentrasi CaF2 adalah S, maka konsentrasi Ca2 plus adalah S, dan F min adalah 2S. Perhatikan koefisien. CaF2 membentuk keseimbangan Ca2 plus ditambah 2F min. Karena Ca2 plus itu 1 unit, jadi dituliskan S, dan 2F min itu 2S. Berdasarkan tetapan keseimbangan, dapat ditentukan nilai S. KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. KSP yaitu S dikali 2S pangkat 2, hasilnya 4S pangkat 3. S sama dengan KSP dibagi 4 pangkat 1/3, sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 11 dibagi 4 pangkat 1/3. S sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat min 4 molar. Sehingga konsentrasi ion Ca2 plus sama dengan S sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat min 4 M. Ion F min sama dengan 2S sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat min 4 molar. Larutan garam CaF2 MR-nya yaitu sama dengan 78,1 gram per mol. Dalam gram per liter adalah S sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat min 4 molar sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter dikali 78,1 gram per mol sama dengan 0,017 gram per liter. Materi ketiga yaitu prediksi reaksi pengendapan. Apa itu reaksi pengendapan? Reaksi pengendapan adalah reaksi pembentukan padatan dalam larutan atau dalam padatan lain selama reaksi kimia yang dapat berlangsung dalam cairan, misalnya air. Suatu reaksi dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut menghasilkan endapan. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi pengendapan yaitu senyawa-senyawa ionik. Sebagai contoh reaksi antara larutan timbal nitrat PbNO32 yang ditambahkan ke dalam larutan natrium iodida atau NaL dan terbentuk endapan timbal iodida PbL2. PbNO32 ditambah 2NaL dihasilkan reaksi PbL2 ditambah 2NaNO3. Syarat terjadinya endapan. Faktor pengendapan disebut juga dengan Kici. Misalkan hasil kali konsentrasi zat-zat dalam keseimbangan adalah Kici, maka jika Kici-nya lebih kecil dari KSP, artinya larutan belum jenuh atau belum ada endapan. Jika Kici-nya sama dengan KSP, artinya larutan tepat jenuh. Jika Kici-nya lebih besar dari KSP, artinya larutan jenuh dan terjadi pengendapan. Pada tabel berikut ini adalah rumus ketetapan hubungan antara KSP dan kelarutan molar S. Seperti berikut ini. Contoh soal materi prediksi reaksi pengendapan. Tepat 200 ml BaCl2 0,040 molar ditambahkan pada tepat 600 ml K2SO4 0,0080 molar. Apakah akan terbentuk endapan? Penjelasan dan penyelesaian. Ion-ion yang ada dalam larutan ialah Ba2+, Cl-, K+, dan SO4 2-. Berdasarkan aturan larutan pada halaman 93, buku jilid 1, satu-satunya endapan yang mungkin terbentuk ialah BaSO4. Ba2 ditambah SO4 2- membentuk endapan BaSO4. Jumlah mol Ba2+ yang ada dalam 200 ml larutan awal ialah 200 ml dikali 0,0040 mol Ba2+ dibagi 1 liter larutan dikali 1 liter dibagi 1000 ml sama dengan 8,0 dikali 10 pangkat min 4 mol Ba2+. Volume total setelah penggabungan dua larutan ialah 800 ml. Konsentrasi Ba2+ dalam volume 800 ml ialah konsentrasi Ba2+ sama dengan
8,0 dikali 10 pangkat min 4 mol dibagi 800 mili dikali 1000 mili dibagi 1 liter larutan sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 3 molar. Jumlah mol SO42 min dalam 600 mili larutan awal ialah 600 mili dikali 0,0080 mol SO4 pangkat 2 min dibagi 1 liter larutan dikali 1 liter dibagi 1000 mili sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 3 mol SO42 min. Konsentrasi SO42 min dalam 800 mili larutan gabungan ialah konsentrasi SO42 min sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 3 mol dibagi 800 mili dikali 1000 mili dibagi 1 liter larutan sama dengan 6,0 dikali 10 pangkat min 3 molar. Sekarang kita harus membandingkan Q dengan KSP dari tabel 17.2. KSP BaSO4 ialah 1,1 dikali 10 pangkat min 10, sedangkan Q sama dengan Ba2 plus 0, konsentrasi SO4 2 min 0 sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 3, 6,0 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 6,0 dikali 10 pangkat min 6. Dengan demikian, Q lebih besar dari KSP. Larutan ini lewat jenuh sebab nilai Q menunjukkan bahwa konsentrasi ion-ionnya terlalu besar. Jadi, sebagian BaSO4 akan terendapkan dari larutan sampai konsentrasi Ba2 plus dikali konsentrasi SO42 min sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat min 10. Materi keempat, efek ion senama dua kelarutan. Hasil kali kelarutan ialah konstanta keseimbangan. Pengendapan senyawa ionik dari larutan terjadi bila hasil kali ion lebih KSP zat tersebut. Jika suatu zat yang dilarutkan di dalam air menghasilkan larutan elektrolit, zat yang terlarut akan terionisasi membentuk ion-ionnya. Perhatikan larutan jenuh AgCl. Pada saat AgCl dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk reaksi keseimbangan di mana hasil kali ion konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- tentu saja sama dengan KSP. Selain itu, stokiometri sederhana menyatakan bahwa konsentrasi Ag+ sama dengan konsentrasi Cl-. Namun kesamaan ini tidak selalu terjadi dalam setiap situasi. Misalnya saja kita mengkaji larutan yang mengandung dua zat terlarut yang memiliki ion senama, yaitu AgCl dan AgNO3, di mana penguraiannya yaitu AgCl akan diuraikan menjadi Ag+ dan Cl-. Adanya penambahan AgNO3 akan memperbesar konsentrasi ion Ag+ karena AgNO3 juga akan terionisasi dan menghasilkan ion Ag+. AgNO3 kemudian diuraikan menjadi Ag+ dan NO3-. Dengan meningkatnya konsentrasi Ag+ akan membuat hasil kali ion lebih besar daripada hasil kali kelarutan atau KSP. Kemudian menghasilkan kelarutan ion yaitu atau Q sama dengan konsentrasi Ag+ awal dikali konsentrasi Cl- awal lebih dari KSP. Ion Ag+ yang sudah ada di dalam larutan tersebut disebut dengan ion senama karena sama-sama penambahan Ag+, yaitu terjadi pada AgCl dengan AgNO3. Menurut asas kesetimbangan, asas Le Chatelier, apabila konsentrasi salah satu ion diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah lawannya, yaitu konsentrasi yang diperbesar menjadi sekecil mungkin. Keberadaan ion senama akan mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Penambahan ion sejenis
misalnya saja yaitu konsentrasi Ag+, akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Atau bisa juga dikatakan reaksi ke kanan akan sulit terjadi. Pergeseran ke kiri menyebabkan kelarutan AgCl berkurang, semakin sukar larut atau semakin mengendap. Tetapi tidak mempengaruhi harga tetapan hasil kelarutan atau KSP jika suhu tidak berubah. Untuk kembali ke kesetimbangan, sebagian AgCl akan terendapkan dari larutan sebagaimana diprediksi oleh asas Lacatelier sampai sekali ion sekali lagi sama dengan KSP efek penambahan ion senama. Dengan demikian menurunkan kelarutan garam AgCl dalam larutan. Perhatikan bahwa dalam hal ini konsentrasi Ag+ tidak lagi sama dengan Cl- pada kesetimbangan sebaliknya. Penambahan ion senama dalam suatu larutan akan memperkecil kelarutan, yaitu pertama, penambahan ion senama hanya berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan dan kelarutan, serta tidak berpengaruh tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Kedua, harga KSP hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu saja. Jadi intinya, ketika ada suatu senyawa ditambahkan dengan senyawa lain dengan ion yang sejenis, misalnya AgCl ditambahkan dengan AgNO3, maka konsentrasi ion Ag+ akan bertambah dan hasil kali kelarutannya akan bertambah melebihi KSP. Namun nilai KSP tetap karena KSP hanya dipengaruhi oleh suhu, dan ketika konsentrasi AgCl ditambahkan AgNO3 maka konsentrasi akan bergeser ke AgCl. Sesuai pernyataan Lacatelier, jika konsentrasi ditambahkan maka konsentrasi akan bergeser ke konsentrasi yang ditambahkan atau lawannya. Dalam hal ini yang lawannya itu adalah AgCl karena itu ditambahkan dari AgNO3. Kita beralih ke contoh soal materi efek ion senama 2 kelarutan, di mana sini saya ambil dari buku Raymond Chang, contoh 17.10. Hitung kelarutan perak klorida dalam gram per liter dalam larutan perak nitrat 6,5 kali 10⁻³ molaritas. Penjelasan dan penyelesaian. Ini adalah persoalan efek ion senama. Perhatikan bahwa kehadiran ion senama konsentrasi Ag+ tidak mempengaruhi nilai KSP AgCl. Kita lanjutkan sebagai berikut. Tahap pertama, spesi yang relevan dalam larutan ialah ion Ag+ dari AgCl dan AgNO3, dan ion Cl dan ion Cl-, ion NO3 adalah ion pengamat. Tahap kedua, karena AgNO3 elektrolit kuat yang kuat, elektrolit kuat yang larut, penguraiannya akan sempurna, yaitu AgNO3 mengalami penguraian dari H2O, yaitu hasil uraiannya yaitu Ag+ dan NO3-. Karena di situ sudah diketahui perak nitrat yaitu 6,5 kali 10⁻³ molaritas, maka kita substitusikan saja yaitu 6,5 kali 10⁻³ molaritas untuk Ag+ dan NO3-nya yaitu 6,5 kali 10⁻³ molaritas. Misalkan S adalah kelarutan molar AgCl dalam larutan AgNO3. Kita ringkaskan perubahan konsentrasi sebagai berikut. AgCl hasil reaksinya yaitu Ag+ dan Cl-. Awal molaritasnya yaitu 6,5 kali 10⁻³ itu karena sama-sama Ag+ di AgNO3, maka kita substitusikan saja 6,5 kali 10⁻³, dan Cl- 0,00 karena itu ion pengamat dan tidak ada persamaan dengan AgNO3. Perubahan molaritasnya yaitu plus S untuk Ag+ dan plus S untuk Cl-. Kesetimbangan yang dihasilkan molaritas yaitu 6,5 kali 10⁻³ plus S untuk Ag+ dan S saja untuk konsentrasi Cl-. Tahap ketiga kita hitung yaitu KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. KSP-nya itu kan sudah diketahui dalam tabel pada senyawa ionik tertentu pada suhu
25 derajat Celcius, yaitu untuk KSP AgCl itu 61,6 kali 10 pangkat min 10. Maka kita substitusikan saja. Nah, jadi itu sama dengan untuk konsentrasi Ag+, yaitu 6,5 kali 10 pangkat min 3 plus S dikali S. Karena AgCl sangat tidak larut dan kehadiran ion Ag+ dari AgNO3 akan lebih menurunkan kelarutan AgCl. S haruslah sangat kecil dibandingkan dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi dengan menerapkan pendekatan 6,5 kali 10 pangkat min 3 plus S itu sama saja dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3. Kita dapatkan yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3 S. 6,5 kali 10 pangkat min 3S itu berasal dari yang KSP dan sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- yang di atas tadi. Kemudian dihasilkan kelarutannya itu S sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 8 molaritas. Tahap keempat pada kesetimbangan yaitu konsentrasi Ag+ sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3 plus S, maka S nya tadi kan sudah dapat, maka kita substitusikan saja 6,5 kali 10 pangkat min 3 plus 2,5 kali 10 pangkat min 8 molaritas, jadi sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Konsentrasi Cl- nya yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 8 molaritas. Dan dengan demikian pendekatan kita dapat dibenarkan pada tahap ketiga. Oleh karena semua ion Cl- harus datang dari AgCl, jumlah AgCl yang dilarutkan dalam larutan AgNO3 adalah juga 2,5 kali 10 pangkat min 8 molaritas. Jadi dengan mengetahui massa molar AgCl 143,4 gram, kita dapat menghitung kelarutan AgCl, yaitu kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 yaitu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 8 mol AgCl per 1 liter larutan dikali 143,4 gram AgCl per 1 mol AgCl didapatkan yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 6 gram per liter. Komentarnya ada juga yaitu kelarutan AgCl dalam air murni ialah 1,9 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Lihat latihan pada contoh 17.8. Jadi kelarutan yang lebih rendah yaitu 3,6 kali 10 pangkat min 6 gram per liter dengan kehadiran AgNO3 memang dapat diterima. 5. Kesetimbangan ion kompleks dengan kelarutan. Sebelumnya saya mau menjelaskan apa sih kelarutan itu. Nah, kelarutan atau dengan simbol S atau solubility merupakan jumlah atau konsentrasi maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Suatu kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter. Nah, untuk ion kompleks sendiri itu merupakan ion yang terjadi dari penggabungan ion logam, terutama logam transisi dengan satu atau lebih. Komponen yang bergabung di ion logam itu biasa disebut dengan ligan yang biasa bersifat basa. Nah, apa sih ligan itu? Ligan itu adalah molekul sederhana yang ada di dalam senyawa kompleks yang bertindak sebagai donor pasangan elektron basa Lewis. Nah, ligan ini akan memberikan pasangan elektronnya kepada atom pusat yang menyediakan orbital kosong. Interaksi antara ligan dengan atom pusat menghasilkan ikatan koordinasi. Kayak contohnya misal nama ligannya H2O itu aquo, NH3 itu amin, Cl- itu kloro, dan masih banyak lagi. Dan untuk Kf itu adalah ketetapan stability atau konstanta stabilan. Nah, merupakan konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh soal di bawah ini. Contoh soalnya, sejumlah 0,20 mol CuSO4 ditambahkan ke dalam 1 liter larutan 1,20 molaritas NH3. Berapakah konsentrasi ion Cu2+ pada kesetimbangan? Nah, penyelesaiannya dengan menambahkan CuSO4 pada larutan NH3 akan menghasilkan pembentukan ion kompleks. Nah, yang dimana Cu2+ ditambah 4 NH3 akan menghasilkan kesetimbangan CuNH3 4 kali 2+ dalam keadaan aqueous. Karena Kf sangat besar, 5,0 kali 10 pangkat
13, reaksi ini terletak jauh ke kanan. Sebagai pendekatan yang baik, kita dapat menganggap hampir semua ion Cu2+ terlarut akan menjadi ion CuNH3 4 kali 2+. Jadi, banyaknya NH3 yang terpakai dalam pembentukan ion kompleks ialah 4 kali 0,20 mol atau 0,80 mol. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa 0,20 mol Cu2 mula-mula ada dalam larutan dan 4 molekul NH3 ini diperlukan untuk membentuk kompleks dengan satu ion pada Cu2+. Nah, konsentrasi NH3 pada kesetimbangan dengan demikian adalah 1,20 dikurang 0,80 molaritas atau akan menghasilkan 0,40 molaritas. Dan CuNH3 4 kali 2+ adalah 0,20 molaritas. Sama seperti konsentrasi awal pada Cu2+ tadi. Karena CuNH3 4 kali 2+ memang terurai sedikit. Jika kita misalkan konsentrasi ion Cu2+ pada kesetimbangan sebagai X-nya dapat kita tulis yaitu Kf konsentrasi Cu dikali NH3 konsentrasi CuNH3 4 kali 2+ dibagi konsentrasi Cu2+ dikali NH3 pangkat 4 sama dengan 5,0 kali 10 pangkat 13 akan menghasilkan tadi dari CuNH3 nya sudah diketahui 0,20 dibagi Cu nya belum dapat masih ditanya, jadi akan digantikan sebagai X. NH3 nya sudah diketahui 0,40 pangkat 4. Nah, jadi 0,20 dibagi 0,40 itu 5,0 kali 10 pangkat 13. Nah, dengan demikian menghitung X dan tetap mengingatkan bahwa volume dari larutan adalah 1 liter, kita dapatkan X sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 13. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Nah, pada materi ini kita akan membahas analisis skirometrik dulu. Analisis metrik itu adalah prinsip untuk mengukur banyaknya suatu ion dalam suatu sampel. Nah, di sini kita akan bahas secara singkat mengenai analisis kualitatif, yaitu tentang penetapan jenis ion yang ada dalam larutan. Kita akan fokus pada kation. Sebelumnya kation itu apa sih? Kation itu adalah ion yang bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan tertarik karena adanya katada. Nah, di penggolongan kation ini ada 20 jenis dasar klasifikasi kation yang membedakan kelarutannya. Analisis yang harus dilakukan secara sistematis dari golongan 1 sampai golongan 5. Nah, mari kita lihat prosedur umum untuk memisahkan ion-ion ini dengan menambahkan reagen pengendapan pada larutan yang tidak diketahui. Nah, di situ kan ada golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita coba uraikan dari golongan 1 dulu. Golongan 1, bila HCl diencerkan ditambahkan pada larutan yang tidak diketahui, hanya ion Ag+, Hg2 2+, dan Pb2+ yang mengendap sebagai klorida yang tak larut. Ion-ion yang kloridanya tak larut tetap berada dalam larutan. Nah, sedangkan kation golongan 2, sesudah endapan klorida disingkirkan dengan penyaringan, hidrogen sulfida direaksikan dengan larutan asam yang tak diketahui tersebut. Pada konsentrasi ion Sa2+ dalam larutan dapat diabaikan karena dengan penambahan asam pada larutan akan menggeserkan kesetimbangan dari kiri sehingga logam sulfida yang paling kurang larut, yaitu nilai Ksp-nya akan lebih kecil, akan mengendap dari larutan. Endapannya ialah Bi2Sa3, CDS, CuS, dan SNS. Nah, selanjutnya kation golongan 3. Nah, pada tahap ini natrium hidroksida ditambahkan pada larutan untuk membuatnya basa. Dalam larutan basa, kesetimbangannya di atas bergeser ke kanan. Jadi, sulfida yang lebih larut
yaitu COS, FeS, MnS, NiS, ZnS. Sekarang mengendap dari larutan. Nah, perhatikan bahwa ion Al3+ dan Cr3+ sebenarnya mengendap sebagai hidroksida Al OH3 kali dan Cr OH3 kali, bukannya sebagai sulfida, sebab hidroksidanya kurang larut. Larutan kemudian disaring dengan memisahkan sulfida dan hidroksida yang tidak larut. Selanjutnya, kation golongan 4. Sesudah semua kation golongan 1, 2, dan 3 telah disingkirkan dari larutan, natrium karbonat ditambahkan ke larutan basa untuk mengendapkan ion Ba2+, Ca2+, dan Sr2+ sebagai BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Endapan ini juga dipisahkan dari larutan lewat penyaringan. Dan yang terakhir yaitu kation golongan 5. Pada tahap ini, kation yang mungkin tersisa dalam larutan ialah Na+, Ka+, dan NH4+. Keberadaan NH4+ ini dapat ditentukan dengan menambahkan natrium hidroksida. Nah, selanjutnya ini tabel. Tabel ini masih berkaitan dengan tabel yang di atas tadi, hanya saja ya ini berbentuk endapannya. Nah, larutan yang mengandung ion dari semua golongan kation ketika ditambahkan HCl lalu disaring dan menghasilkan endapan golongan 1, HgCl, Hg2Cl2, PbCl2. Dan selanjutnya larutan yang mengandung ion dari golongan yang tersisa yaitu ditambahkan H2+ lalu disaring dan akan menghasilkan endapan golongan 2. Nah, begitupun seterusnya endapan golongan 3, endapan golongan 4, dan endapan golongan 5 karena golongan 5 tidak ada reagen. Tidak mengandung reagen, tapi larutannya yang mengandung ion yaitu Na+, H+, NH4+. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa soal. Yang pertama yaitu soal 17.8 yang dimana soalnya mengapa kita biasanya tidak menyatakan nilai Ksp untuk senyawa ionik yang larut. Nah, jawabannya karena kita dapat melihat dari fungsi dan manfaat dari nilai Ksp dari nilai hasil kali kelarutan atau Ksp, yang dimana nilai hasil kelarutan atau Ksp pada suatu senyawa ionik hanya digunakan untuk suatu senyawa ionik saja yang sukar larut atau pengendapan yang dapat memberikan informasi tentang kelarutan senyawa tersebut dalam air. Semakin besar Ksp suatu zat akan juga semakin mudah larut senyawa tersebut. Nah, selain itu, nilai Ksp suatu zat dapat digunakan untuk meramalkan terjadi atau tidaknya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa yang sukar larut. Nah, jika dicampurkan untuk meramalkan terjadi tidaknya endapan dan menyatakan nilai Ksp untuk senyawa ion yang larut, karena nilai Ksp hanya digunakan untuk melihat hasil dari senyawa ion yang sukar larut atau adanya endapan pada suatu larutan. Sedangkan pada senyawa ion yang yang larut tidak menghasilkan endapan, maka kita tidak bisa menggunakan nilai Ksp. Jadi kesimpulannya, Ksp hanya digunakan untuk melihat endapan, sedangkan senyawa ionik yang larut tidak menghasilkan endapan, maka kita bisa tidaknya menyatakan nilai Ksp untuk senyawa ionik tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 17.32, yaitu perak klorida memiliki Ksp yang lebih besar dibandingkan perak karbonat. Lihat tabel 17.2. Apakah ini berarti bahwa perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Jawab, berdasarkan nilai Ksp di mana perak klorida lebih besar daripada perak karbonat, dengan penyetaraan sederhana, apakah ini berarti bahwa perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Mari kita buktikan. Di mana perak klorida yaitu AgCl, maka AgCl ini kita persamaan setaranya itu dihasilkan reaksinya yaitu Ag plus ditambah Cl min S. Karena itu satu unit, jadi Ksp sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Karena Ksp AgCl ini sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻10, maka kita substitusikan saja. Dan itu sama dengan S dikali S. 1,6 kali 10⁻⁻10 sama dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻10.
S sama dengan akar 1,6 dikali 10 pangkat min 10. S sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 5. Perak karbonat Ag2CO3. Ag2CO3 jika di persama reaksi setaranya dihasilkan reaksi 2Ag+ ditambah CO3 2-. S karena itu koefisiennya 2 jadi 2S dan itu satu koefisiennya yaitu S saja. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CO3 2-. KSP dari Ag2CO3 itu 8,1 kali 10 pangkat min 12, kita substitusikan saja. 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 2S kuadrat dikali S. Jadi 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S dikali S. 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. S pangkat 3 sama dengan 8,1 kali 10 pangkat min 12 per 4. S pangkat 3 sama dengan 2,025 dikali 10 pangkat min 12. S sama dengan 3 akar 2,025 dikali 10 pangkat min 12. S sama dengan 0,000126. S sama dengan 1,26 kali 10 pangkat min 4. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 17.32. Perak klorida memiliki KSP yang lebih besar dibandingkan perak karbonat. Lihat tabel 17.2. Apakah ini berarti bahwa perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Mari kita buktikan. Berdasarkan nilai KSP di mana perak klorida lebih besar daripada perak karbonat dengan penyetaraan sederhana, apakah ini berarti bahwa perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Dimana dari perhitungannya yaitu perak klorida atau AgCl itu kalau misalnya kita uraikan menjadi Ag+ dan Cl-. Kita jadikan AgCl itu S karena itu satu unit, maka menjadi Ag+ untuk S dan Cl- menjadi S. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-. KSP AgCl itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 10, maka kita substitusikan yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kali S. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan 1 kali 6 1,6 kali 10 pangkat min 10. S sama dengan akar 1,6 kali 10 pangkat min 10, hasilnya 1,26 kali 10 pangkat min 5. Mari kita buktikan dengan perak karbonat atau Ag2CO3. Ag2CO3 kalau misalnya kita uraikan maka menjadi 2Ag+ ditambah CO3 2-. Kita jadikan Ag2CO3 menjadi S. Maka kalau itu satu unit jadi S sama S, karena di Ag+ ada 2 maka jadi 2S, jadi S 2S S. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ kuadrat itu berasal dari koefisien dikali ke konsentrasi CO3 2-. KSP dari perak karbonat yaitu 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 2S kuadrat dikali S. 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S kuadrat dikali S. Jadi 8,1 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. S pangkat 3 sama dengan 8,1 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. S pangkat 3 sama dengan 2,025 kali 10 pangkat min 12. S sama dengan 3 akar 2,025 dikali 10 pangkat min 12. S sama dengan 0,000126. S sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 4. Berdasarkan dari data tersebut, bahwasanya perak klorida mempunyai kelarutan yang lebih kecil dibanding perak karbonat yang lebih besar, sehingga ini menjadi terbalik dengan pernyataan sementara yang melihat dari KSP-nya. Jadi hasil yang didapatkan yaitu perak karbonat mempunyai kelarutan yang lebih besar dibandingkan dengan perak klorida mempunyai kelarutan yang lebih kecil. Meskipun KSP dari perak klorida lebih besar dibandingkan KSP karbonat, itu dikarenakan koefisien pada Ag2CO3 lebih besar dibandingkan koefisien AgCl. Kalau misalnya Ag2Cl3 pada Ag hanya satu koefisien, yang AgCl itu pada Ag-nya itu hanya satu koefisien, kemungkinan AgCl itu lebih besar kalau misalnya Ag2Cl3. Nah, karena Ag2Cl3 koefisien Ag lebih besar, AgNO3,
lebih besar dibanding Ag pada AgCl, maka Ag2CO3 lebih besar kelarutannya dibandingkan AgCl karena kelarutannya. Jika pada efek ion senama dua kelarutan, jika suatu ion ditambahkan maka hasil kali kelarutan yaitu lebih besar, dan menurut asas Leka Lier, jika konsentrasi ditambahkan pada suatu ion maka dia akan bergeser ke lawannya, menumpuk pengendapan. Jika dilihat dari AgCl dengan Ag2CO3, konsentrasi lebih besar dan pengendapan lebih banyak di Ag2CO3, dan KSP juga tidak mengalami pengaruh karena KSP hanya saja dipengaruhi oleh suhu, bukan penambahan konsentrasi. Jadi walaupun KSP besar di AgCl dan Ag2Cl kecil, jika AgCl konsentrasinya kecil dan Ag2CO3 besar, maka yang lebih besar Ag2NO3 karena konsentrasi lebih besar dibandingkan KSP. Jadi intinya itu ada penambahan konsentrasi, KSP tidak ada pengaruh, konsentrasi bertambah maka menjadi 2 kali dari KSP. Contoh soal berikutnya yaitu 17.33. Hitunglah konsentrasi ion dalam larutan jenis berikut. A. Konsentrasi imin dalam larutan Agi dengan konsentrasi Ag+ sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 9 molaritas. Yang B. Konsentrasi Al3+ dalam larutan AlOH dengan konsentrasi OH- sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 9 molaritas. Jawab yang A. Agi menjadi Ag+ plus imin. Dapat kita lihat bahwa di soal itu adalah konsentrasi ion, berarti kita tidak menggunakan S. S itu hanya berlaku untuk larutan. Jadi KSP-nya konsentrasi dari Ag+ dikali konsentrasi imin. KSP dari Agi yaitu 8,3 kali 10 pangkat 12 sama dengan Agi itu sudah diketahui dari soal yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi imin. 9,1 kali 10 pangkat min 9 dikali imin sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 12. Begitu pindah ruas. Jadi konsentrasi imin sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 12 dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 12 menghasilkan imin sama dengan 0,912 kali 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi ion untuk imin ini adalah 0,912 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan untuk yang B yaitu AlOH 3 kali akan menghasilkan reaksi Al3+ ditambah 3 OH-. Untuk KSP-nya konsentrasi Al3+ dikali OH- pangkat 3. Untuk KSP AlOH 3 yaitu 1,8 kali 10 pangkat 33 sama dengan konsentrasi Al3+ dikali dari OH- itu sudah diketahui dari soal yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 9 pangkat 3 nya tetap 1,8 kali 10 pangkat 33 sama dengan Al3+ nya masih tetap 24,389 itu didapatkan dari 2,9 pangkat 3 terus 10 pangkat min 9 yaitu 10 pangkat min 27 yaitu dikali 9 dengan 3. Terus konsentrasi Al3+ dikali 24,389 dikali 10 pangkat min 27 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 3. Kita pindah ke sebelah kanan. Lalu konsentrasi Al3+ sama dengan kita bagi dari 1,8 kali 10 pangkat min 33 dengan 24,389 kali 10 pangkat 27 akan menghasilkan Al3+
Al3+ sama dengan 0,07 kali 10 pangkat min 6. Jadi konsentrasi untuk ion Al3+ ini adalah 0,07 kali 10 pangkat min 6. 17.34. Dari data kelarutan yang diketahui, hitung hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. A. SrF2 7,3 dikali 10 pangkat min 2 gram per liter. B. Ag3PO4 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter. Jawab. A. SrF2 7,3 dikali 10 pangkat min 2 gram per liter. Di situ kita ubah gram per liter menjadi mol per liter. Kelarutannya menjadi kelarutan molar. Kita ubah gram per liter menjadi mol per liter. Rumusnya kelarutan dibagi mR. Jadi gram per liter dibagi mR. Kalau misalnya dikali, jadi gram per liter dikalikan dengan gram per mol. Jadi sama dengan 7,3 dikali 10 pangkat min 2 gram dibagi 1 liter larutan. 1 liter larutan sudah jadi ketetapan. Dikali 1 mol SrF2. 1 mol sudah jadi ketetapan. Dibagi 125,6 gram SrF2. 125,6 gram itu adalah berat molekul dari SrF2. Sama dengan 0,058 dikali 10 pangkat min 2 mol per liter. SrF2 hasil reaksinya Sr2+ ditambah 2F-. SrF2 itu S, Sr2+ karena itu 1 jadi S, 2S, 2F itu S ditambah 2F- jadi 2S. Maka Sr2+ sama dengan S sama dengan 0,058 dikali 10 pangkat min 2 molaritas. Konsentrasi F- sama dengan, tinggal masukkan nilai S atau kelarutan. 2S sama dengan 0,058 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 dikali 0,058 0,16 dikali 0,116 dikali 10 pangkat min 2 molar. KSP sama dengan konsentrasi Sr2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2. Konsentrasi 0,058 dikali 10 pangkat min 2 dikali konsentrasi 0,116 dikali 10 pangkat min 2 tutup kurung siku pangkat 2 dengan konsentrasi 0,058 dikali 10 pangkat min 2 dikali konsentrasi 0,013456 dikali 10 pangkat min 4. Pangkat min 4 itu didapat dari min 2 dikali 2. Hasilnya 0,078 dikali 10 pangkat min 6. 0,078 didapat dari 0,058 dikali 0,013456. 10 pangkat min 6, min 6 nya berasal dari min 2 ditambah min 4 jadi min 6 sama dengan, jadi hasilnya 7,8 dikali 10 pangkat min 10. B. AgPO4 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram per liter. Kita ubah dulu gram per liter jadi mol per liter. 6,7 dikali 10 pangkat min 3 gram dibagi 1 liter larutan dikali 1 mol AgPO 3 dibagi 419 gram Ag3PO4. 419 itu adalah berat molekul Ag3PO4 sama dengan, jadi 0,016 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter. Ag3PO4 direaksikan hasilnya 3 Ag plus ditambah PO 4 3 min. Karena kita jadikan S menjadi PO 4 3 min itu 1 unit jadi S. 3 Ag plus itu ada 3, jadi 3S. Ag konsentrasi Ag plus sama dengan 3S sama dengan, kita uraikan menjadi 3 dikali 0,016 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,48 dikali 10 pangkat min 3
dikali 10 pangkat 3. Konsentrasi PO43- sama dengan S sama dengan 0,016 dikali 10 pangkat min 3. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi PO43-. Tinggal disubstitusikan konsentrasi 0,048 dikali 10 pangkat min 3 tutup kurung siku pangkat 3 dikali konsentrasi 0,016 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0011 dikali 10 pangkat min 9. Min 9 didapat dari min 3 dikali 3 dikali konsentrasi 0,016 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan konsentrasi 0,11 dikali 10 pangkat min 13. Min 13 didapat dari min 9 ditambah min 3 dikali konsentrasi 0,016 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,0176 dikali 10 pangkat min 16. Pangkat min 16 itu didapat dari min 13 ditambah min 3 sama dengan 1,76 dikali 10 pangkat min 18. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 17.36 dengan menggunakan data dari tabel 17.2 hitung kelarutan molar kalsium fosfat. Kalsium fosfat CaPO4 2 kali, KSP itu sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 26. Ca yaitu Ca3PO4 2 kali kita uraikan menjadi 3Ca2 plus 2PO4 3-. Karena itu S, karena itu 1 unit, maka kita jadikan 3S dan 2S. KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkat 2. Itu sama dengan 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Jadi 27S pangkat 3 dikali 4S pangkat 2. Hasilnya 108S pangkat 5. KSP sama dengan 108S pangkat 5. Jadi hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 26. Jadi sama dengan S pangkat 5. 0,944 dikali 10 pangkat min 26 sama dengan S pangkat 5. 5 akar 0,944 dikali 10 pangkat min 26 sama dengan S. Maka S hasilnya adalah 0,623 dikali 10 pangkat min 5 untuk kelarutan molar kalsium fosfat. Berapa pH larutan jenuh seng hidroksida? Seng hidroksida yaitu ZnOH2. Konsentrasi ZnOH2 hasil reaksinya Zn2 plus ditambah 2 OH-. KSP sama dengan konsentrasi 2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 14 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Jadi ini dikalikan jadi S, jadi 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian S 3 akar 1,8 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 4. S sama dengan 0,000165 sama dengan 1,65 dikali 10 pangkat min 5. Jadi sudah didapat S. Konsentrasi OH- sama dengan 2S. Kenapa diambil 2S? Karena di konsentrasi OH itu 2S, sedangkan OH- itu pangkat 2. Kita hilangkan. Jadi OH- sama dengan 2S, sama dengan 2 dikali 1,65 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,302 dikali 10 pangkat min 5. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 3,302 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 3,302. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 5 log 3,302 sama dengan 9 plus log 3,302. Berikut soal nomor 17.40 yang dimana soalnya pH larutan jenuh logam hidroksida MOH ialah 9,64. Hitunglah KSP senyawa ini. Jawab pH. Rumus dari pH yaitu 14, pH.
14 dikurang pH 14 sama dengan 14, kan pH nya sudah diketahui, yaitu 14 dikurang 9,64 yaitu 4,32. pH sama dengan min log OH min, pH sama dengan min log MOH, logam darah hidroksida. 4,32 sama dengan min log MOH, MOH nya yaitu 10 pangkat min 4,32. MOH jika direaksikan menghasilkan MOH menjadi M plus OH min. KSP sama dengan konsentrasi dari M plus kali OH min sama dengan S kali S, kemudian S kuadrat dan S kuadratnya itu 10 pangkat min 4 kali 32 dikali 2, dan hasilnya 10 pangkat min 8,64. Jadi KSP dari senyawa ini yaitu 10 pangkat min 8,4. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan 17.44, yaitu kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 molaritas ialah 2,5 kali 10 pangkat min 3 M molaritas. Dalam menurunkan KSP dari data ini, mana asumsi yang masuk akal? Yang A, KSP sama dengan kelarutan. B, KSP AgCl sama dengan AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 M seperti dalam air murni. Yang C, kelarutan AgCl tidak bergantung pada konsentrasi AgNO3. Yang D, konsentrasi Ag+ dalam larutan tidak berubah secara berarti jika ditambahkan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 M. Yang E, konsentrasi Ag+ dalam larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 M sama seperti yang akan terjadi pada air murni. Yaitu diketahui kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 M sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 M. Ditanya menurunkan KSP dari data, berdasarkan asumsi yang ada, mana asumsi yang masuk akal? Penjelasan. A. Kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 M per 1 liter larutan dikali 143,4 AgCl per 1 mol AgCl. Itu sama dengan 3,585 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Asumsi pertama yaitu KSP sama dengan kelarutan. Nah, jika dilihat dari AgCl, KSP AgCl itu sama dengan kelarutan AgCl 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 3,585 kali 10 pangkat min 3. Berdasarkan dari data di atas, di mana KSP tidak sama dengan kelarutan AgCl, karena ini termasuk efek ion senama, di mana efek ion senama tidak akan mempengaruhi KSP. Di mana pada kelarutan ini terjadi penambahan, maka hasil kali lebih besar dari KSP. Hal itulah yang menyebabkan KSP tidak sama dengan kelarutan AgCl. B. KSP AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Kelarutan AgCl dalam air murni ialah 1,9 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Maka kita ubah ke mol per liter. Kelarutan molar AgCl sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 3 gram per 1 liter larutan. Itu dikali 1 mol AgCl per 143,4 gram AgCl sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kita ubah pernyataan reaksinya, yaitu AgCl itu menjadi Ag+ dan Cl-. Karena AgCl itu S, maka itu S juga, yaitu S untuk Ag+ dan CS untuk Cl-. KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl- itu sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat min 5 dikali 1,32 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,74 dikali 10 pangkat min 10. Jadi, jika dilihat dari asumsi kedua, KSP AgCl adalah AgNO3 6,5 kali 10 pangkat min 3 M itu tidak sama dengan KSP dalam air murni. Jadi ini tidak termasuk. C. Pada asumsi ketiga bahwa kelarutan AgCl sangat bergantung pada konsentrasi AgNO3 karena ini termasuk penambahan ion senama pada larutan tersebut di mana pada penambahan AgCl pada AgNO3 terjadi peningkatan pada konsentrasi Ag+ dan akan membuat hasil kali ion lebih besar pada hasil kali kelarutan, di mana kelarutan ion sama dengan konsentrasi Ag+ awal dikali konsentrasi NO3 min awal lebih besar daripada KSP.
sesuai pernyataan Lekatelier, jika suatu konsentrasi ditambahkan pada suatu larutan, maka terjadi pergeseran pada larutan ditambahkan, maka konsentrasi Ag+ yang akan mengalami peningkatan pada larutan yang sukar larut atau terjadi pengendapan atau menurunkan kelarutan garam konsentrasi AgNO3 dalam larutan, jadi konsentrasi Ag+ tidak lagi seimbang dengan NO3- atau konsentrasi Ag+ lebih besar dari konsentrasi NO3. Jadi kesimpulannya kelarutan AgCl sangat bergantung pada konsentrasi AgNO3 karena ada ion senama. D. Berdasarkan pernyataan pada asumsi keempat, bahwasanya konsentrasi Ag+ dalam larutan akan berubah karena ini termasuk ion senama, yaitu di mana pada penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10⁻³ m, maka yang akan terjadi penambahan pada ion konsentrasi Ag+ di mana pada kedua senyawa ini terdapat ion yang sama, yaitu konsentrasi Ag+, maka konsentrasi Ag+ dalam larutan akan berubah menjadi lebih besar. Hasil terjadi pergeseran pada AgNO3 sesuai asas Lekatelier. Jika suatu larutan yang ditambahkan konsentrasinya, maka akan bergeser ke larutan yang ditambahkan, dan yang akan terjadi mengalami penurunan kelarutan pada AgNO3 6,5 kali 10⁻³ m dan terjadi penambahan larutan yang sukar larut atau terjadi penambahan pengendapan, dan konsentrasi Ag+ tidak lagi seimbang dengan konsentrasi NO3- atau konsentrasi Ag+ lebih besar dari konsentrasi NO3- karena ada penambahan konsentrasi Ag+ dan AgCl. Jadi kesimpulannya konsentrasi Ag+ dalam larutan akan berubah secara berarti jika ditambahkan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10⁻³ m. E. AgCl dan AgNO3. Penyetaraan reaksi dari AgNO3 yaitu Ag+ ditambah NO3-, kan itu kan sudah diketahui, jadi 6,5 kali 10⁻³, 6,5 kali 10⁻³. Misalkan S adalah kelarutan molar AgCl dalam larutan AgNO3, kita ringkaskan perubahan konsentrasi sebagai berikut. AgCl akan yaitu reaksinya tadi Ag+ ditambah Cl-. Awal molaritasnya itu 6,5 kali 10⁻³ itu karena sama, dan Cl- itu karena berbeda jadi 0,00. Perubahan molaritasnya itu adalah plus S plus S. Nah, kesetimbangan molaritasnya itu dihasilkan yaitu 6,5 kali 10⁻³ plus S dan plus S. Karena di dalam soal bahwa kelarutan molarnya sudah diketahui untuk AgCl 2,5 kali 10⁻³, maka konsentrasi Ag+ sama dengan 6,5 kali 10⁻³ plus S sama dengan 6,5 kali 10⁻³ ditambah 2,5 kali 10⁻³ sama dengan 6,5 kali 10⁻³ molaritas. Konsentrasi Cl- sama dengan 2,5 kali 10⁻³ AgCl dan air murni atau H2O, di mana kelarutan AgCl di dalam air murni yaitu 1,9 kali 10⁻³ gram per liter, maka kita ubah ke mol per liter. Kelarutan molar AgCl dalam H2O sama dengan 1,9 dikali 10⁻³ gram per 1 liter larutan dikali 1 mol AgCl per 143,4 gram AgCl sama dengan 1,32 kali 10⁻⁵. H2O kita uraikan menjadi H+ dan OH- karena itu sudah ketahui jadi 1,32 dikali 10⁻⁵ dan 1,32 kali 10⁻⁵ untuk H+ dan OH-. Misalkan S adalah kelarutan molar AgCl dalam larutan H2O, kita ringkaskan perubahan konsentrasi sebagai berikut, yaitu AgCl diuraikan menjadi Ag+ Cl-. Nah, itu awalnya itu 0,00 dan 0,00 karena tidak ada yang sama, dan perubahan M-nya itu plus S plus S. Jadi kesetimbangannya itu adalah plus S plus S. Karena kelarutan molar sudah diketahui, maka hasil yang didapatkan adalah konsentrasi Ag+ sama dengan S sama dengan 1,32 dikali 10⁻⁵ molaritas, dan konsentrasi Cl- sama dengan S, maka itu sudah diketahui, maka sama dengan 1,32 dikali 10⁻⁵ molaritas. Berdasarkan dari data di atas, konsentrasi Ag+ dalam larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10⁻³ molaritas dengan terjadi pada air murni itu tidak sama, di mana didapatkan konsentrasi Ag+ pada AgCl dengan AgNO3 6,5 kali 10⁻³ hasilnya 6,5 kali 10⁻³. Sedangkan konsentrasi Ag+ pada AgCl dengan H2O dihasilkan 1,32 kali 10⁻⁵.
datanya yang lebih besarnya itu AgCl pada AgNO3 yaitu 6,5 kali 10,3. Jadi kesimpulannya tidak sama. Jadi berdasarkan 5 asumsi didapatkan, A. KSP tidak sama dengan kelarutan khususnya AgCl, di mana ini termasuk efek ion senama, jadi tidak mempengaruhi KSP. Karena ini terjadi penambahan ion, maka hasil kali ion lebih besar dari KSP. Hal inilah yang menyebabkan KSP tidak sama dengan kelarutan AgCl. Yang B. KSP AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10,3 tidak sama dengan air murni. C. Kelarutan AgCl bergantung pada konsentrasi AgNO3. D. Konsentrasi Ag+ dalam larutan berubah jika ditambahkan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10,3 molaritas. E. Konsentrasi Ag+ dalam larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 kali 10⁻³ kali 10 pangkat AgNO3 6,5 kali 10⁻³ m tidak sama seperti yang akan terjadi pada air murni. Jadi berdasarkan data dari asumsi di atas, maka dihasilkan yaitu tidak ada asumsi yang masuk akal. 17.47 Hitung kelarutan molar AgCl dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10,0 gram CaCl2 dalam larutan 1,00 liter. Jawab, M CaCl2 sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 dibagi volume dalam mililiter. 10,0 dibagi 111 didapat dari mr CaCl2 dikali 1000 dibagi 1000 sama dengan 0,09. CaCl2 diuraikan menjadi Ca2 plus ditambah 2Cl-. Karena pada CaCl2 pada unsur 2Cl-, sedangkan pada senyawa AgCl yang dibutuhkan hanya Cl-, di mana AgCl dengan CaCl2 sama pada unsur Cl, maka S untuk Cl-. Kita lihat di CaCl2 karena pada AgCl dibutuhkan hanya Cl saja, maka hasil dari CaCl yang Cl-nya kita bagi 2 yang didapatkan 2Cl sama dengan 0,18. Cl- sama dengan 0,18 dibagi 2. Cl- sama dengan 0,09. AgCl diuraikan menjadi Ag plus ditambah Cl-. KSP sama dengan Ag konsentrasi Ag plus ditambah konsentrasi Cl-. KSP-nya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi 0,09. Konsentrasi Ag plus sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 2. Konsentrasi Ag plus sama dengan 0,17 dikali 10 pangkat min 8. S sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat min 9. Baik, selesailah sudah diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan kepada Allah. Saya mohon ampun, dan kepada hari ini Ibu Fitri Wijayanti saya ucapkan terima kasih, dan jika Ibu ingin menambahkan penjelasan ataupun kritik dan saran, kami dengan senang hati menerimanya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Marilah bersama-sama kita menutup diskusi pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.